Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan di mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu calon petrolhead KPI 3C. Beliau adalah Muhammad Abi Silmi. Kepada Muhammad Abi Silmi, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Nama gue Muhammad Abi Silmi Asidi. Gue kelahiran Karawang tahun 2000 ya. Gue kuliah di Universitas Islam Negeri Senang Gunung Jati di Bandung di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan sekelas sama Bro Dadan Niam Zaidan ini nih, podcaster KPIC mantul itu. Ya, hobi gue otomotif. Ya, bisa dibilang aneh. Kenapa anak jurusan komunikasi penyiaran Islam hobinya otomotif ya? Karena hobi nggak selalu jadi tujuan hidup, bro. Dah gitu. Oke Bi, ada hal yang pengen lu promosiin, semisal produk lu, semisal usaha lu, atau semisal karya-karya lu gitu? Apa ya? Oh, sejauh ini gue gabung di VTube sih, bro. Lu juga member VTube kan? Anjay. Gue videonya nganggur, Bi. Kelupaan terus. Aduh, bro, itu kalau lu jalanin asli lumayan banget asli. Tapi lu udah pernah cair, Bi, tuh VTube? Alhamdulillah udah beberapa kali. Anjay. Gila. Lu percaya dapat fee berapa, Bi? Ada 150-an. Wah, sinyal jelek nih. Ada nggak? Cek. Halo, Dan. Halo, Bi. Halo. Sehari. Bukan sehari ya, sih, per bulan. Oh, per bulan. Kalau sekarang dihitung-hitung sekitar 1.300.000-an lah kalau dihitung-hitung. Gede juga lebih ya? Iya. Gue fast track waktu itu dimodalin sama UA. Alhamdulillah tuh ya. Oke Bi, udah cukup ya intermezzonya nih. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu, gue pengen cerita dulu teman-teman. Jadi sebelumnya gue sama Abi tuh udah bikin podcast duluan. Gak tau kenapa ada something error lah, hilang. Padahal menurut gue itu podcastnya udah bagus, sialan. Kemarin udah bagus loh, Bi. Sialan. Iya kan? Keren. Asli sih keren gue. Dimana gue kasih pertanyaan khusus otomotif buat Abi, coba. Dimana Abi cerita sampai sedih. Gila, kenapa bisa hilang gitu ya, Bi? Gue juga gak paham. Gila, gue sampai sekarang belum paham. Bi, bentar tunggu ya. Gue beli kuota dulu biar sinyalnya lebih bagus. Terus gue telepon lu balik. Oh, siap juga sama kayak WhatsApp, cuman dari Turki gitu ya, bikinan Muslim. Lu ikut gak? Enggak. Ntar aja gue kalau udah banyak baru join. Betul. Oke, lanjut Bi ya. Sedikit cerita dulu sebelumnya. Saya sama Abi tuh saya sama Abi. Sebelumnya gue sama Abi tuh, bentar teh, ada apa? Bentar, Bi, astagfirullahaladzim. Kenapa? Lanjut, Be. Jadi sebelumnya gue sama Abi tuh udah bikin podcast ini dulu. Cuman karena ada something error, jadi di YouTube-nya kehapus videonya. Gue juga plus banget. Gue gak nge-backup datanya. Lagian memori HP gue penuh, mau upload di Google Drive rada males juga. So, kita ngulang lagi untuk versi YouTube-nya. But untuk versi Instagram-nya kita tetap sama kok kayak yang kemarin. Lanjut Muhammad Abi ke pertanyaan pertama nih ya. Lu menggambarkan diri lu sebagai apa, Bi? Muhammad Abi Silmi itu siapa sih? Ini perspektif gue ya. Ya kalau dari gue sendiri sih, gue menganggap
Ya gue sebagai apa ya, ya pastinya orang bodoh ya, karena kan kita selalu belajar hal baru. Nah, karena kan setiap manusia itu ada 3 kategori katanya kan. Yang kategori rugi itu mereka yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, yang biasa-biasa aja, dia yang hari ini sama aja kayak hari kemarin. Dan yang kategori baik itu kan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, gue sih selalu mencoba gimana ya, biar untuk setiap harinya gue dapat kategori yang ketiga itu, yang baik itu. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau gue sih kayak gitu. Cuman gue nggak terlalu memaksakan sih, kan kata Allah juga dalam Al-Quran kan, la tataharab bihaqi ilallah, tidak ada gerak dan apapun di muka bumi ini kecuali geraknya Allah. Jadi semua manusia itu kan yang gerakin Allah semua gitu. Mantap. Jadi lu menggambarkan diri lu sebagai orang yang pengen lebih baik dari hari ke hari ya, Bi? Pastinya. Betul, mantap, Abi. Oke, Bi. Kalau lu ngomong lebih baik dari hari ke hari, gue juga sama. Setiap orang juga sama, alhamdulillah. Cuman Pasti. gini, Bi, ada yang bikin kita mentok lah, Bi. Apalagi di usia-usia muda yang kebentrok sama realita kan. Iya kan. cuman cuman semakin berjalannya waktu gue pikir justru itu seninya ya, Bi. Karena Iya. jadi baik aja susah, apalagi jadi yang nggak ada nilainya gitu. Kebayang aja gimana rasanya. Lanjut, Abi, Iya benar. ke pertanyaan kedua. Bi, BMW teh, Bi, sama Mercy nih. Lu pilih yang mana nih? BMW lah. Gara-gara Nggak tahu ya, karena gue sih istilahnya orangnya ngelihat ke cover gitu. Kalau dari kosmetik gue demennya BMW sih. Kalau ngelihat Mercy kurang gimana gitu. Mercy terlalu gambut ya, terlalu bohai gitu menurut gue pribadi. Iya. Kalau Dia desainnya gue bingung, desainernya Mercy tuh bentuknya itu aneh-aneh kadang-kadang tuh. Cakep bentuk, cuman gue nggak suka. Tapi kalau lihat dari desain BMW, wah, anjir kayak berotot banget nih, gila. Maskulin banget lah gitu. Bi, gue kemarinnya lagi gue ngeliat BMW seri 7 di Soekarno Hatta. Sialan, seriusan, Bi. Asli. Panjang banget, Bi. Buset dah. Panjang, gue nggak kira loh. Iyalah, Kirain gue kayak Suzuki apa gitu yang sedan ya. Ternyata lebih panjang, bro. 5 meter seri 7 tuh 5 meter, kayak buset sama Pajero panjangan itu masih. Iya tuh, gue kaget. Mana pas lagi tikungan lagi, Bi, pas nyebrang jalan tuh. Kan belok gini ya. Jadi gue ngeliat full Yeah. bodinya gitu, sengaja gue pelanin kan motor. Wah, gila panjang banget. Iya, gede emang gede. Terus kayak lebih berotot aja gitu ya dibanding BMW sama Mercy. Kalau gue pribadi ya, Bi, kalau mobil jadulnya gue pilih BMW karena ngotak banget gitu, Bi. Gue seneng yang kotak-kotak. Nah, Iya benar. kalau mobil barunya kayaknya untuk saat ini Mercy deh. Pantatnya seksi banget, bro. Iya. Iya kan? Mana Iya sih. mana Ya, man- bener. mana kadang peleknya Justru- nggak ngotak tau, Bi. Colongnya gede banget, lu tau nggak? Iya. Iya kan? Ih, gila gue bilang. Oh iya, satu-satunya Mercy yang gue suka ada satu, Apa? G63 bro. Oh, itu mah keker banget sialan. Iya kan? Keker banget. Gila. Itu satu-satunya Mercy yang gue suka itu. Gila, keren banget. Gila. Gua ngeliat di channel YouTube-nya Karkau ya, YouTuber otomotif Inggris juga. Dia ngadu tadi apa tuh G63 sama 4 Suzuki Jimny baru imbang. Iya bener tuh, gue ngeliat. Gila, parah ya, Bi. Anjir, gila. Tenaganya ngeri parah, Gila anjir. sih. Gila, sih, gila. gila. Mana padet ya, Bi? Keren sih, sumpah. Padat banget. Gue kalau denger suara mesin itu tuh anjir, gurih banget. Garing gimana gitu. Iya. Gila. Seksi banget, gila. Oke, lanjut, Bi, ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan otomotif lagi nih. Volvo tuh dari negara mana, Bi? Merek mobil Volvo. Anjir, gue lupa lagi. Yang mana ya? Jerman ya? Gue juga lupa, Bi, makanya gue nanya ke lu. PA.
Enggak, antara Perancis atau Kalau Itali. nggak salah sih Jerman sih. Apaan? Antara Perancis sama Itali kalau nggak salah. Oh, Kalau Prancis kali ya? kalau Peugeot kan Itali ya. Peugeot, tau nggak? Peugeot Iya. Peugeot Prancis lah. Perancis ya. Perancis ya bener. Iya bener. Volvo tuh Iya. antara Perancis sama Itali, ada dua itu gue inget. Nah, dari Oh, semua mobil Eropa yang terkenal ya, BMW, Audi, Mercy, terus Volvo, Peugeot, kita buang BMW-nya, kita buang Mercy-nya, kita buang Audi-nya. Lu bakal milih merek mana? Volvo sama apa tadi? Peugeot. Peugeot. Sama apa lagi Volvo ya? sih. Volvo. Volvo. Kenapa? Tahu nggak, bro? Asal mulanya seat belt itu dari mana? Jadi Volvo. Volvo. Cuman dia nggak bikin hak cipta karena kan menyangkut keselamatan kan ya. Jadi unsur kemanusiaannya, kemanusiaannya itu Volvo gede banget. Makanya gue paling setelah BMW itu ya Volvo lah. Ya desainnya Volvo nggak jelek-jelek banget sih. Iya sih. Bagus. Nggak terlalu aneh juga bi ya. Gue beberapa Bahkan kali ngelihat kemarin mobil kalau nggak Volvo. salah ya akhir-akhir tahun 2020 dia tuh bikin. Iya benar. Nggak terlalu aneh. Dia bikin apa bi? Bahkan akhir-akhir tahun 2020 kemarin tuh Volvo tuh sempet ngetes mobilnya tuh dibanting dari apa tuh, dari ketinggian berapa gitu. Jadi mobil digantung tuh dari ketinggian berapa gitu, dijatuhin ke tanah juga itu. Dites kayak gitu, lo sempet lihat gak? Gue belum pernah lihat. Kalau diadu gue lihat. Itu Volvo itu kemarin. Oh kalau diadu ngeliat. Nah kemarin di akhir tahun 2020 dia bikin pengetesan kayak gitu. Jadi di apa ya, ilustrasikan mobil tuh jatuh dari jurang. Di bener-bener jatuh ke tanah itu gila, keren banget. Gila keren ya Beberapa percobaannya. kali gitu bro, baru sampai bener-bener hancur body itu baru setelah jatuh yang keberapa. Ngeri sih bi. Gue tuh pernah ngedengar pepatah ini dari percakapan antara Ali Susanto sama Motomobi. Si Ali Susanto kan beli Mercy kebonya Omobi ya. Nah dia bilang perbedaan antara mesin Amerika sama mesin Eropa tuh lumayan gede katanya. Kalau suara lu bisa milih Amerika, bisa menang Amerika lah suaranya ya. Sinyalnya jelek nih bro. Wah sialan. Sinyal gua bahas sinyalnya ya. Kata gua full nih sinyalnya nih. Aman gak bi? Udah jelas belum? Udah jelas belum bi? Thought I find a way, yeah, oh. But you never got away, so I guess I get to stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of you, even if it takes. Oh, sinyalnya mana ya? Bi, lu aman gak bi? Kedenger gak? Kedenger gak bi? Kedenger gak? Coba dah gua pindah tempat lu kali ya. Sip. Gua pindah tempat lu ya. Siap. All I hope someday I'll make it out. Lu dikunci lagi mah. You beneath it take. Bentar gua pindah tempat lu ya. Siap. Radius. Kacau sih. Take my heart, my mind's all stone. Taking your pieces, skin to bone. Hello. Yo bro. Yo aman bi, udah aman? Kedengar gak?
Yo, dengar. Aman nih ya. Aman. Oke lanjut Bi. Gue tuh pernah ngedengar percakapan antara Om Mobi sama Ali Susanto. Kesimpulannya gini, Ya. kalau mobil Amerika tuh menang di suara, tapi di tenaga sama kenyamanannya masih menang Eropa bro. Tenaga, kecepatan segala macam masih menang Eropa. Padahal mobil Eropa tuh cc-nya lebih kecil daripada rata-rata mobil Amerika lainnya. Satu hal contoh, kita ambil mobil Dodge G tau nggak lu? Yang DOG atau apa gitu. Ya. Dia Iya, sekali bikin cc-nya gede-gede kan, gila parah. Cuman Iya. Mercy BMW cc-nya nggak segede itu, cuman berhasil maksimalin gitu. Itu yang bikin gua amazing sama mobil-mobil mobil-mobil Eropa sama mobil-mobil Jepang. Kadang mereka bikin sesuatu yang gila aja Bi. Iya sih, bener banget. Gua kalau ngelihat mobil Dodge Challenger yang dibawa sama itu tuh siapa? Vin Diesel. Film Fast Furious. Lalu tau nggak cc-nya berapa? Berapa Bi itu? Gede banget ya? Anjir. Tuh kan? 1000 cc. Gede banget. Amerika tuh kalau bikin cc gak ngotak, gede-gede banget sialan. Muscle car, gede-gede banget. Iya sih. Oke lanjut Bi ke pertanyaan selanjutnya Bi. Yap. Lu udah nemuin jati? Ya belum lah pastinya bro. Belum. Gue belum tahu jati diri gue, belum. Seriusan lu? Seriusan. Apa ini yang aja ya, kadang juga gue masuk kuliah jurusan ini tuh kadang gue ini salah jurusan apa enggak sih, kok segala bikin reportasi bikin jurnalis begitu, gue salah jurusan gak sih ya sebenarnya. Gue kadang-kadang mikir gitu loh kalau ada tugas-tugas kayak gitu ya. Makanya gue mungkin sampai saat ini gue belum nemu jati diri gue siapa sih, gue pengen apa sih, gue tuh kedepannya mau seperti apa sih, gue nggak tahu, belum tahu. I see. Baru ngerti gue. Gak apa-apa Bi, itu kadang perlu fase lagi di dalam hidup. Lu perlu waktu lagi, lu perlu komunikasi sama Gusti Allah lebih lagi. Ya gitulah hidup. Ya gitulah. Bi, gue nggak maunya kayak orang iya ya. Iya kan? Tapi bener banget, bener. Oke lanjut Bi ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kita kan semua kena pandemi Bi ya. Semua orang kena impactnya, apalagi para wirausahawan yang gila-gilaan itu. Gue nggak kebayang bangkrutnya gimana, gue nggak kebayang patah hatinya gimana. Cuman let's talk about kerugian yang diambil, kerugian yang didapat, kerugian yang dirasakan. Pasti kan ada sisi negatif yang bikin kita ngerasa, oh come on, kenapa sih datang COVID-19? Pasti ada sisi negatif yang datang pada keluarga kita atau pada diri kita sendiri. Nah, sisi negatif COVID-19 yang lu dapetin apa? Terus sama sisi positifnya yang lu dapetin apa? Silakan utarakan yang positifnya dulu. Positif nih. Oke. Ya kalau yang dari yang gue dapet sih ya selama COVID-19 ini, di positifnya pastinya yang pertama kita jadi lebih care ya sama diri sendiri. Jadi kayak misalkan kesehatan diri tuh benar-benar dijaga, keluar dari rumah tuh benar-benar cuci tangan tuh bener loh, gue kayak gitu kan. Setiap gue habis dari manapun keluar naik motor atau dari apapun, pasti pulang ke rumah tuh pasti cuci tangan, ingat cuci tangan dan sebagainya. Itu pasti sebelum salaman pasti cuci tangan. Itu yang pertama. Jadi lebih care sama diri sendiri itu. Yang kedua, luar biasa sih. Di sebelum pandemi COVID-19 asli, gua itu Muhammad Abi Silm itu nggak pernah punya penghasilan. Tapi alhamdulillah di pandemi ini luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Ya walaupun gue juga bingung ya cara menikmatinya bagaimana, karena kan biasanya kalau anak muda kayak gue kan yang menikmati penghasilan tuh kayak nongkrong sama temen gitu ya, hangout bareng gitu kan. Kalau lagi kayak gini ya gue bingung juga, teman gue jauh-jauh bro. Asli kalau gue nih ya bro, gue itu nggak ada teman rumah, gue nggak punya teman rumah, nggak punya gue teman di rumah. Yes. Terus sama kayak gue dong, gue juga gitu. Iya
Iya sama, gue tuh gak ada teman di rumah. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya alhamdulillah sih gak selalu hal negatif ya yang gue dapet yang di pandemi ini. Yang ketiganya itu ya alhamdulillah, pokoknya rezeki orang tua gitu lancar aja gitu, nggak ada hambatan gitu, alhamdulillah. Nah kalau yang negatifnya apa ya, ya itu aja sih. Gue cuman kadang-kadang kepikiran pengen main ke sana main ke sini, pasti harus ada tes rapid kayak gitu tuh ya. Nah itu harus tuh, itu aja sih yang paling kadang-kadang gue juga mikir kok harus begini gitu. Terus juga tetangga gue juga, keluarga ada sih beberapa yang berdampak banget. Akhirnya ya mau nggak mau kita yang namanya keluarga atau tetangga kan pasti harus saling membantu. Gue sedihnya itu aja sih dari hal negatifnya. Efek ekonominya pengaruh nggak Bi pas awal-awal pandemi ke keluarga lu? Awalnya pengaruh banget bro, asli. Awalnya pengaruh banget. Gini Karena teman-teman, kan waktu itu kan jadi ayah gue kan, sebelum itu tuh gue sama Bi pernah bikin podcast dan ceritain ekonominya. Gue bersyukur banget hidup gue nggak separah Abi waktu Abi cerita. Anjir itu inspire banget Bi, ceritain dong Bi. dari yang mana nih? Dari yang itu loh, yang dari yang terpuruk terus bangkit lagi ekonominya. Karena susah loh Bi, gak jarang yang gue ngeliatnya ekonominya naik turun naik lagi tuh kadang rada susah banget Bi. Kalau gua kayak gitu udah biasa bro, demi Allah. Udah biasa kayak gitu. Iya makanya gue terinspirasi banget sama keluarga lu, dimana Iya. lu cerita bahkan lu pernah makan singkong sekeluarga kan, singkong dulu sebentar, terus Iya. terus ibu lu tahu-tahu alhamdulillahnya udah bisa bikin rumah makan. Gila itu keren banget sialan. Gue belum tentu bisa kayak lu Bi. Silakan ceritakan Muhammad Abi, ekonominya gimana pas pandemi. Ya jadi gue dari SMP dulu ya, karena dari SMP tuh mungkin hal-hal yang paling terpuruk dalam hidup gue lah ya. Bi, Jadi waktu SMP kan gue, berarti ini tuh sekaligus ngejelasin itu ya apa tuh titik terendah di dalam hidup ya, jelasin. Iya kan. apa gimana? Berarti ini tuh sekaligus ngejelasin tentang titik terendah di dalam hidup juga kan. Oh iya. Silakan. Iya. Silakan Nabi. Nggak apa-apa nih, Lanjut sikat. Oke. Ya, jadi dulu tuh pas waktu gue SMP kan gue mondok tuh di pesantren. Nah, waktu di pesantren, 2 tahun gue di pesantren itu alhamdulillah semuanya tercukupi, bahkan lebih. Jadi tuh kalau dihitung dari material tuh kan gue ditengok setiap sebulan itu 2 minggu sekali. Nah, dari 2 minggu sekali itu pasti gue dikasih uang saku itu sekitar 600.000. Jadi sebulan gue 1.200.000 waktu itu. Nah, begitu gue naik ke tahun ketiga di kelas 3, semuanya ambrol semuanya. Jatuh semuanya karena ada permasalahan di pekerjaan ayah gue. Nah akhirnya karena permasalahannya nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya usaha ayah gue itu bangkrut dan menyisakan utangnya tuh sekitar nggak tahu miliaran, gue nggak ngerti. Nah setelah munculnya utang-utang itu, ayah gue pastinya nggak mau kan yang namanya keluarga harus ngejual rumah dan sebagainya, nggak mau keluarga tinggal di jalan gitu. Akhirnya ayah gue memutuskan untuk ngerantau ke Kalimantan, dan di sana beliau kerja. Nah dari kerja itu gaji beliau langsung dibayarkan untuk ke hutang-hutang yang nunggak perusahaan itu. Nah disitulah ibu gue ambil peran tuh, ibu gue laundry, ibu gue jualan kue, ibu gue sebagainya, pokoknya apapun yang bisa dikerjain dan menghasilkan uang tuh dikerjain sama ibu gue. Nah, sedangkan gue waktu itu di pesantren nggak ngapa-ngapain. Gue di situ sebagai anak yang paling tua dan yang paling gede tuh merasa nggak berguna banget sih asli waktu itu. Gue bingung, gue di pesantren gue mau ngapain, mau keluar tapi nggak boleh gitu. Akhirnya karena bayaran makin lama makin nunggak di pesantren kan ya, waktu itu pernah waktu mau perpulangan tuh diumumin tuh siapa-siapa yang belum bayaran. Anjir, nama gue kesebut dulu. nama gue kesebut anjir, gue malu banget anjir. Udah mau kan yang namanya pesantren bergabung ya, putra putri, cuman beda ada kan gue di Bogor ya, di pegunungan.
Kalau yang Aquat di atas, yang Ihwannya di bawah. Nah itu speaker tuh satu pesantren kedengeran, bahkan sampai ke warga, pemukiman warga itu kedengeran nama gue disebut itu sampai, aduh ya ampun. Sedih, cuman kalau misalkan disikapinya nggak bijak ya buset dah, gue mungkin kabur bro waktu itu. Tapi gue nggak alhamdulillahnya di situ gue punya guru, ada namanya Ustadz David. Beliau yang selalu nyemangati gue, beliau yang tahu cerita orang tua gue itu seperti apa, itu beliau. Dan akhirnya karena pesantren semakin nunggak tuh, akhirnya gue dikeluarin. Gue keluar sih, nggak dikeluarin sih, gue mengeluarkan diri sendiri karena nggak etis lah ya, yang namanya pesantren kan buat mencari ilmu kan ya. Ya gue tahu yang namanya ilmu itu harus didapatkan dengan ada beberapa syarat tuh. Ilmu tuh bisa didapatkan dengan nukut uang, dan apa itu, gue hadis lupa, pokoknya yang pertama itu uang. Nah, makanya daripada gue di pesantren gak dapat ilmu tapi cuman berat-berat beban orang tua, akhirnya gue keluar gitu. Itu salah satu titik terendah di dalam hidup lu. Sehabis keluar, Kalau dibully itu mah biasa anjir. iya sih. Lu sehabis keluar ngapain lagi, Bi? Habis keluar ya gue kan gak sekolah, gue setahun, gue diem setahun gak sekolah. Bantu orang tua berarti? Gak ngawin, bantu orang tua aja ya, bantu orang tua. Kalau bapak lu di Kalimantan, lu sama ibu lu di rumah lu, berarti otomatis lu ngelihat sendiri kerja ibu lu kayak gimana, capeknya kayak gimana, terus ngebantu kayak gimana. Di sini nih, Bi, gue juga pernah ngerasain. Di saat gue ngeliat ibu gue kerja mati-matian, justru gue nemuin rasa yang gak gue temuin di profesor, rasa yang gak gue temuin di guru besar kiai dan sebagainya. Rasa cinta sejati, bro. Susah, bro. Gue pernah ngalamin sih. Dan anjir, baru pantesan ya agama nyuruh hormatin ibu lagi karena segitu edannya, anjir. Itu ngeri gila. Lanjut, Bi. Pas pandemi, senegatif apa dampak ekonomi yang lu dapetin? Ya itu tadi yang lu bilang tadi, gue sempat makan singkong sama keluarga itu. Untung keluarga ayah gue nanam singkong, ibu gue nanam singkong. Jadi waktu di awal-awal pandemi itu kan bulan Maret ya, COVID masuk Indonesia tuh. Nah itu bener-bener berimbas banget tuh kerjaan ayah gue tuh. Akhirnya karena sampai nggak ada pemasukan sama sekali, zero income, ya akhirnya kita ngebon tuh istilah di situ, ngebon, nanam cabai, nanam singkong, nanam apa lagi ya, ubi dan sebagainya lagi tuh. Nggak nyampe nanam padi enggak. Kelamaan, woi. Ya jadi alhamdulillah walaupun nggak ada nasi, gue kadang masih bisa makan singkong. Kadang gue kalau lagi kayak sekarang nih makan singkong, anjir gue lagi keingetan lagi dulu waktu pandemi aja, awal-awal pandemi sedih. Ngeri. Gila. Sih parah ya. Lu itu berapa hari, Bi, pas makan singkong, Bi? Ada sebulan apa seminggu gitu, gue kurang tahu, lupa gue. Sebulan. Ya sekarang mah alhamdulillah malah singkong sekarang kalau lagi panen dibagi ke tetangga. Nah, itu tadi makan singkongnya sebagai cemilan atau sebagai pengganti pokok nasi? Kadang ya. Jadi dulu tuh sebelum, katanya ayahku pernah cerita dulu kalau misalkan orang tua beliau nggak punya nasi, kakek gue nggak punya nasi, jadi waktu itu tuh singkong direbus sama daun katuk. Jadi daun katuknya jadi kayak pengganti bayam, tapi lebih enak kalau daun katuk. Nah jadi di situ dibikin sayur. Nah akhirnya ya jadi makan yang namanya sayur singkong katuk gitu. Jadi dibikin sayur, itu singkong tuh dibikin sayur, kadang-kadang digoreng, kadang-kadang dibikin apa tuh namanya, tomro gitu. Jadi divariasin aja biar nggak bosen ya, walaupun rasanya singkong juga. Yang penting minimal bentuknya berbeda lah ya. Iya ngerti. Gila parah. Keren sih, bro. Anak apa itu keren sumpah, Bi. Gue cerita sama si Pami, gue cerita sama anak-anak yang lain,
Jadi setiap masa tuh ada masa titik terendahnya. Ada yang pas gue tanya, Ya, titik terendah lu gimana? Ini dan pas gue diputusin sama cewek. Lah, apaan gue bilang? Iya dan soalnya gue mau oh my nikah god. soalnya gue mau nikah katanya. Apaan lu gila ngeri banget gue bilang. Sampai segitunya bi aneh-aneh sih bi sumpah bi. Jadi anak KP itu suka mendem sesuatu tau. Jadi mungkin karena kita kurang dekat ya. Jadi belum tahu backgroundnya kayak gimana. Tapi pas udah diceritain backgroundnya masih Iyalah, seru. baru kenal setahun tiba-tiba udah terpisah lagi setahun. Perasa. Iya bi ya gila ya. Lu kangen gak sih bi sama kuliah? Jujur sih gue lebih kerasa kuliah tuh waktu offline. Kerasa banget kuliah. Kalau lagi online begini, aduh gimana gitu. Kadang, aduh gue kalau ngelihat lagi kuliah offline tuh kadang-kadang ya bagus ada interaksi sama temen gitu. Kalau gue kuliah online, anjir nanya temen kanan kiri kanan siapa kagak ada. Ya udah. Kalau online nih kan ya. Kalau online sejum itu dosen ngomong apa gue taruh aja, gue tinggalin, gue nonton TV. Parah lu Abi. Sekarang lanjut Bi. Tadi kan titik terendah sama faktor ekonomi yang terkena ya. Pertanyaan selanjutnya, titik semangat baliknya pas kapan Bi? Di momen apa dan pada waktu kapan? Jadi titik semangatnya waktu itu ya pastinya karena ini ya, alhamdulillah ayah gue waktu itu dapat kerjaan lah di Sumedang, itu kurang lebih di Sumedang. Di situ dapat proyek. Ayah gue tuh sebenarnya punya program beliau punya program yang dimana programnya itu nanti bikin pesantren tetapi gratis. Nah itu beliau tuh terinspirasi dari gue yang nunggak bayaran pesantren bro. Akhirnya beliau mau bertekad bikin pesantren gratis gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat pendana dari Sumedang, orang Bandung asli itu, sekitar berapa lah gue nggak tahu, jumlahnya banyak pokoknya bro. Dapat lahan tuh di sana sekitar 300 hektar lebih. 300 hektar lebih di sana. Nah, jadi di situ bener-bener gue semangat. Wah, anjir, ini program ayah gue harus gue jalanin nih. Mau nggak mau, program ini harus berjalan pokoknya. Karena bukan apa-apa bro, nanti kalau misalkan ini berjalan, anak lo bisa masuk pesantren itu gratis tanpa biaya atau berapa apapun. Lu jadi bebas tanggungan, kan? Yang namanya orang tua kan pasti nanti kedepannya mikirin pendidikan anaknya kayak gimana, kan? Dia sekolahnya seperti apa, entah biayanya berapa gitu, pasti itu kepikiran. Nah nanti makanya pokoknya program ayah gue ini harus berjalan gimana pun caranya, insya Allah bisa gue bakal bantu berkontribusi untuk memajukan program tersebut gitu. Karena bukan apa-apa kan, yang namanya pesantren gratis kan gimana ya. Luar biasa lah gitu, gak ada biaya apapun loh, semua makan, buku, baju, kelengkapan pesantren itu semuanya difasilitasi. Nah biayanya dari mana? Selain dari donatur yang ada tadi, yang dari Sumedang tadi, kita juga alhamdulillah dapat donatur dari Timur Tengah. Alhamdulillah. Mantap. Itu sih titik semangat. Mantap juga Bi. Gue mau tanya apa lagi ya? Sialan lupa lagi gue mau tanya apa lagi. Ntar dulu. Aduh apa ya? Kemarin tuh Bi, gue cerita sama lu kayak lebih panjang deh Bi. Iya kan? Ya emang kadang momentumnya beda gitu. Iya anjir, makanya pas kehapus videonya ya Allah ya Jabar. Sebel banget gue, minta ampun, sumpah. Lagi Bi, Kok bisa ya kehapus gitu, aneh. Gue juga heran. Gak tau gue yang uploadnya ngasal-ngasalan atau terlalu nggak teliti ya. Cuman gue udah cekin kok. Gue udah taruh deskripsinya, gue udah rubah namanya. Biasanya gini Bi, gue upload gue baru kasih nama. Ini udah semua tahapannya, cuman nggak ada video lu. Ya emang kudu bikin lagi kali ya tuh. Iya emang ya, astagfirullah, ngeri banget sih itu. Lanjut nih Bi ya, pertanyaan nih. Menurut lu pribadi, Ya. anak KPIC itu asik atau enggak? Asik bro, asik, asli asik banget. Apalagi yang mayoritas kamu Adam kan. Seru. Seboge. Kelas Muhammad kita bro. Iya, ngeri. Asli. Tapi kadang gue juga kasihan sih sama yang ceweknya. Kadang kalau gue tanya kenapa sih kok diem aja gitu sama beberapa temen cewek tuh.
Dia jawabnya gini, iya malu soalnya kan kita minoritas. Jadi mungkin kalau yang mereka yang belum tahu nih, gue kasih tahu nih ya anak-anak KPIC, kenapa cewek-ceweknya pada diem-diem aja gitu. Nah itu dia salah satunya, dia takut minoritas soalnya gitu. Padahal nggak apa-apa Bi, nggak ada pengaruh apa-apa sama sekali ya. Lu cewek-cewek kalau Ya, mau ngomong aja kali, kita nggak bakal digosipin, nggak bakal segala macem. Cowok mah santai. Buat cewek-cewek KPIC jangan takut, jangan malu-malu, kita terima apa adanya. Iya Bi, betul. karena sampai bikin grup WA lagi kan. Oh emang masa sih? Iya, khusus cewek bro. Anjir gue baru tahu. Iya makanya mungkin mereka pada malu ya. Iya, mereka karena mereka minoritas kan. Itu dia. Waktu itu siapa yang ngomong ke gue gitu ya? Nurel apa siapa tuh? Lupa gue. Mantap. Bi lanjut Bi ke pertanyaan otomotif lagi dah. Gue bosen nih ya pertanyaan hidup nih. Pertanyaan otomotif lagi nih. Enggak mau nyanyiin tentang jodoh gue nih bro. Lu mau nikah emang? Kapan nikahnya? Enggak sih, masih jauh, nemunya aja belum. Oh. Masih jauh. Ngomong-ngomong jodoh Bi, anak KPIC itu paling mantep kalau gua tanya. Lu kapan nikah? 25 dan 25. Keren gua bilang. Iya kan? Nah, lu sendiri targetnya kapan, Bi? Gue sih pengennya sih 22 kalau enggak 23. Hah? Cepet banget jalan. Berarti kalau 23 udah lulus ya? Lebih baik. 23 lulus. Kayaknya gue 23 masih mikirin karir deh. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Nikah muda lebih baik daripada nikah tua menurut gue pribadi. Iya bener. Karir itu jangan terlalu dikejar bro. Diapain nih? Di apa ya? Di planning lah. Planning naik karir itu di planning. Lu harus seperti apa nanti ke depannya. Terus juga harus dipikirkan pekerjaannya bisa bermanfaat apa enggak buat orang banyak di sekitar lo. Terus juga pikirin tuh hambatan-hambatannya kayak gitu. Gue sih kadang-kadang kepikir anjir gue tahun ini harus begini nih. Coba terus habis setelah itu gue pikirin tuh hambatannya apa aja ya kira-kira. Gini. Oh ya udah. Berarti solusinya, nah itu dia solusinya gue nggak pernah nemu. Iya ngerti. Cara pikirnya sih udah kayak orang pinter aja. Tapi begitu di final anjir kelihatan bego ya. Iya anjir, ketemu anjir parah ya. Aduh mantep Bi. Lanjutin ke pertanyaan otomotif nih. Ya. Kalau Mercedes punya velg aksesoris AMG atau velg gaya-gayaannya AMG, BMW velg gaya-gayanya apa ya Bi? Zaman dulu. Alpina. Anjay. Nah ini Bi yang gue mau tanyain Bi. Kenapa Alpina ya Bi? Emang Alpina sekeren itu Bi? Gue kurang tahu ya, mungkin karena orang sana tuh sebenarnya BMW itu punya beberapa brand aksesoris ya. Tapi karena mungkin di sana terkenalnya, famousnya di sana tuh di Jerman itu Alpina, dan juga banyak yang suka sama desain Alpina, ya akhirnya Alpina yang famous, yang terkenal. Jadi ya kalau menurut gue bagus sih ya itu Alpina. Kalau gue sih Alpina keren sih. Kalau setirnya gue setuju, keren banget. Enggak, kalau velgnya kayaknya enggak terlalu deh menurut gue pribadi ya. Kurang. Jari gitu dia kan. Iya sih, soalnya ada yang bagus banget, ada yang biasa banget gitu Bi. Ya. Gue pernah ngeliat desain BMW seri 7 Alpina tuh, anjir gila keren banget itu. Keren ya. Keren juga duitnya. Pajaknya dapat CBR bro. Iya gila, gede banget. Gila, gua merinding liat pajaknya aja bro. Belum servisnya kan, belum lagi bensinnya. Ngomongin motor boleh gak nih, ngomongin motor nih? Sikat. Kalau motor Debi, satu motor sport yang
lu pengen banget, kasih alasannya kenapa. Satu motor sport ya, gue sih paling pengen, gue nggak ini sih ya, nggak terlalu suka sama motor-motor yang kayak 500 cc 1000 cc, enggak lah gitu, gue nggak suka. Paling ya 250 cc aja cukup lah ya. Bisa di jalan raya Indonesia mau kayak apa sih larinya gitu kan. Nah, Yang paling ini gue dia. paling pengen tuh Honda CBR sih, yang 2,5 itu gila. Walaupun sekarang jadi ke yang desain 150, anjir gue kecewa banget tuh Honda, kenapa harus disamain gitu sama kakaknya. Kecewa banget gue. Iya ya, Bi. Padahal mah dibedain aja. Tapi keren sih, tapi keren. Iya, keren mah keren, cuman kenapa harus disamain gitu? Anjir, sinyalnya. Soalnya Sinyalnya R2 jelek, bro. soalnya R25 gitu, Bi. Bi, halo, cek, halo, Bi. Bi. Halo. Abi. 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 Bi. Abi. Oh, siapa? Bi, halo. Parah. Bi, halo. Halo? Sinyalnya jelek banget ya bro ya. Iya. Halo. Kedenger gak? Dengar. Jelek banget sinyalnya, ada-ada aja nih. Ih, parah dah. Mungkin karena rumah gue pegunungan ya, Bi. Nah, rumah gue sawah bro. Iya, Bi. Kenapa ya? Kenapa pihak Honda nyamain desain CBR 250 ke 150? Padahal menurut gue dibedain aja sih. Iya, gue kecewa sih asli. Soalnya kalau kayak gini jatuhnya ke R25 banget, tau gak sih, Bi? Lu tahu kan R25, R15 sama R25 gimana? R15 sama R25 yang Iya. terbaru. Desainnya ya Allah jiplakan banget, gue bilang kayak kurang varian gitu, Bi. CBR malah Gue sih ikutan. kalau kayak gitu, kalau dibandingin ya R25 sama R15 desain ya, gue mending R15 desainnya mah lebih gimana gitu kan. Lebih cakep lah. R25 gimana ya? Nggak tahu dah. Mantap. Aneh anjir. Apalagi GSX. Aduh, bingung gue. Nah, kalau gue esek malah gue suka, Bi. Gak tau kenapa ya. Banyak orang yang bilang jelek. Kayak jangkrik lu gimana gitu. banyak banget orang di sekitar gue bilang GSX jelek. Cuman malah gue suka, Bi. Sialan. Gak tau kenapa. Ya soalnya gini bro, mungkin kalau dari desain ya, GSX itu Suzuki lah khususnya ya, dia kayak merhatiin postur gitu kayak. Jadi misalnya yang pantas bawa Suzuki itu cuma orang yang tinggi, terus badannya ideal gitu. Kalau kayak gue, buset, lucu anjir. Orang kayak gue bawa satu review anjir. Kocak anjir. Tapi gue sempet kecewa juga sama Suzuki, Bi. Yang itu loh Satria FU yang terbaru, yang kayak jangkrik kepalanya. Kan Satria FU yang gue bawa, terus Satria FU yang bintang, terus kakaknya lagi yang terbaru, yang injeksi, yang tankinya di depan. Gue kecewa sih itu. Iya tahu. Kepalanya jelek banget. Iya kayak itu, kayak M-King yang baru tau gak lu? Gue belum lihat. M-King yang baru palanya kayak lucu anjir. Iya jelek banget. Satria kenapa ya kepalanya itu, gue bilang. Cuman cepet sih. Gue bilang emang cepet banget yang terbaru. Iya. Power mantep. Power Suzuki itu mantep. Gila sih. Power. Tarikan atasnya enak banget, Bi. Iya. Sumpah, kayak bikin lagi gitu, Bi.
Emang Suzuki kalau tarikan bawah kurang kerasa ya, cuma kalau tarikan atasnya enak banget. Balik sama Honda, kalau Honda di bawahnya agresif ya. Mantep. Gue pernah ngegeber Supra ya, sampai harus ganti share stang. Orang bilang kan 120 top speednya, gue paksa sampai 135 lebih, mau ke 40. Anjir. Lo tau nggak Supra yang keluarannya peleknya masih jari-jari, cuman yang kilometer yang pokoknya mah nggak terlalu jadul, nggak terlalu terbaru. Kalau yang terbaru kan velgnya racing. Nah sebelum racing kan ada jari-jarinya, beda pelek doang. Oh iya, tahu. Yang enteng banget tuh Bi, kelihatannya Bi, emang enteng Bi, enteng banget. Bodinya melayang segala. Bi 120 tuh udah melayang Bi, belok sendiri Bi. Seriusan. Gue tuh geber sampai 135 kalau nggak salah. Gila, itu ngeri banget sih. Tanpa helm lagi. Malu banget gue. Supra berapa cc-nya? 125 cc. Anjir, gue pernah bawa CB bukan CBR ya, CB Street Fire. Itu tuh kan 150 cc kan ya. 135 mentok, gue kagak naik lagi. Ya itu di limit ya paling ya. Kayaknya pasti di limit yakin. Nah kalau PCX, gue pernah bawa PCX tuh. Itu 111 itu nggak naik lagi udah. 111 tuh udah kena limiter kayaknya. Ih, motor sekarang banyak banget limiter ya Bi. Ya ribet. Sebenarnya makanya kalau ada motor-motor kayak gitu gue mah anjir, gue remap aja ECU nih, pasang piggyback kayak apa kayak gitu. Iya sih. Soalnya yang karbu mah kan kita setel sendiri ya. Jadi ya Iya bener. seenak jidat kita aja gitu, enak banget. Dan lu bro, gue istilah seenak jidat itu dari mana sih, gue bingung dah. Emang jidat enak ya? Lah, Bi lanjut nih Bi ya. Astagfirullahaladzim, gue belum pembukaan bro. Pembukaan peraturan. Biar Dadan jelasin dulu peraturan di mini podcast Mas Lampu 19. Yang pertama, peraturannya bebas jikalau terdapat segala sesuatu yang berbau dengan ketidakpastian. Astagfirullahaladzim, gue ngomong apa? Peraturannya bebas. Peraturan kedua, apabila yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi bebas banget. Dah, lanjut obrolan lagi. Oke Debi, gini Debi, kasih saran, kasih kesan, kasih pesan buat anak-anak kelas selanjutnya. Kasih saran ya. Saran, kalau misalkan lagi presentasi, kalau lagi online ya, kalau bisa sih videonya nyalain lah, gue biar bisa melihat wajah kawan-kawanku gitu aja. Alay banget anjir. Alay banget. Kesannya gue amazing banget sih bisa masuk KPI 3C itu. Karena sebenarnya nih ya bro, jujur-jujuran dulu waktu pas gue pertama kali ngelihat gue masuk KPI 3C, anjir nih Muhammad semua, gila mana ceweknya nih. Si Muti yang lolos, si Amru. Gue kira cewek loh itu. Terus? Gue kira cewek. Karena Muti, namanya Muti kan ya. Ada harahapnya, wah anjir cowok nih kayaknya nih. Nah, makanya di situ gue amazing banget. Wah, udahlah nggak apa-apa lah. Lebih banyak pemimpinnya berarti daripada mamumnya gitu ya. Mantap. Terus, apalagi tadi? Pesan? Iya. Pesan? Apa ya? Gue bingung nih. Oh, di YouTube yang kemarin sih gue bilang pesannya tuh, gue kangen bro, gue kangen asli, gue kangen. Kangen gue sama suasana kelas, suasana pas lagi ngebanyol, suasana lagi pas si Fahmi berpendapat dengan Mulki yang berdebat terus. Ya pokoknya gue kangen lah pokoknya dengan suasana kayak gitu asli. Iya sih. Oke Abi, thank you so much. Gak kerasa 45 menit udah terlampaui. Ya perkiraan Ya, upload besok lah. Soalnya editingnya kecil sih. Ini banyak banget obrolan yang aman dan gua kayaknya nggak edit deh. Langsung gua taruh aja, nggak apa-apa ya Bi. aman, siap. Makasih Abi udah ngebuang kuotanya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.